Hadapi Garuda Nusantara, manajer Fiji sebut cari pengalaman. Sebagai turnamen pemanasan jelang Piala AFC U20 2023, PSSI menggelar turnamen internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Di mana malam ini, Timnas Indonesia menghadapi Timnas Fiji U20. Berbeda dengan Sintayong yang sudah 3 tahun menangani berbagai kelompok umur, Timnas Indonesia, sementara Fiji diasuh oleh pelatih anyar Rodolfo Zapata, yang mana baru memulai petualangannya sebagai arsitek anyar Fiji. Dalam hal ini, manajer Timnas Fiji Kartik Pillai mengatakan bahwa Fiji amat antusias menghadiri undangan PSSI untuk mengikuti turnamen mini ini. Dia berharap turnamen mini tersebut bisa menghadirkan ilmu dan pengalaman sebagai bekal untuk menyongsong Piala Dunia U20 2023 nanti. Bahkan sebelumnya mereka telah mempersiapkan diri dengan maksimal dengan menggelar camp selama 3 minggu. Kami senang bahwa kami memiliki kesempatan untuk memainkan beberapa pertandingan karena ini akan memberi pemain kami lebih banyak paparan dan pengalaman menjelang Piala Dunia FIFA U20 pada bulan Mei, tandasnya. Sementara itu di pertandingan tadi, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa Timnas Fiji U20 merupakan tim yang cukup tangguh dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Timnas Fiji U20 adalah tim yang sangat cepat dan agresif dalam menyerang. Sementara itu setelah melawan Fiji pada tanggal 19 Februari mendatang, Timnas Indonesia U20 akan melawan Selandia Baru pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Turnamen mini ini sendiri digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum berkaca di Piala Asia U20 dan Piala U20 2023. Prestasi yang bisa dicetak Sintayong sebelum kontraknya berakhir di Timnas Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Permainan Timnas Indonesia meningkat pesat sejak kehadiran Sintayong, terutama dalam hal dasar-dasar permainan sepak bola. Andai permainan Timnas Indonesia itu dapat terus berkembang, maka Sintayong berhasil meningkatkan kualitas pemain. Yang kedua, mengirim banyak pemain Timnas Indonesia berkarir di luar negeri. Banyak pemain asuhan Sintayong yang kini dilirik oleh klub-klub luar negeri, seperti Asnawi Mangkualam dan yang terbaru adalah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate. Efek Sintayong yang banyak mengorbitkan pemain Timnas Indonesia berkarir di luar negeri jelas menjadi sebuah prestasi tersendiri untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Yang ketiga, memperbaiki posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Sebelum kontrak habis, Sintayong masih akan melewati FIFA Matchday yang memiliki poin yang cukup banyak untuk memperbaiki posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Terdekat ada FIFA Matchday pada Maret 2023. Jika sukses merebut kemenangan, maka peluang Timnas Indonesia beranjak dari 151 ranking dunia bisa tercapai. Yang keempat, lolos semifinal Piala Asia U20 2023. Pada bulan Maret mendatang, Timnas Indonesia U20 akan tampil di Piala Asia U20 2023. Bermain di Uzbekistan, tentu diharapkan pasukan Sintayong bisa juara. Kendati demikian, lolos ke semifinal saja sudah menjadi sebuah prestasi. Timnas Indonesia U20 sendiri tergabung di grup A bersama dengan Irak, Suriah, dan tuan rumah Uzbekistan U20. Hanya 2 tim teratas di grup yang berhak lolos ke perempat final. Yang kelima, lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2023. Agenda terbesar Sintayong bersama dengan Timnas Indonesia U20 adalah menemani tim tersebut berjuang di Piala Dunia U20 2023. Karena turnamen digelar di Indonesia, skuad Garuda Nusantara diharapkan bisa tampil bersinar. Kendati demikian, lolos dari fase grup saja sejatinya sudah sulit, sebab para peserta Piala Dunia U20 merupakan tim-tim kuat. Saat ini belum diketahui Timnas Indonesia U20 bersama siapa saja di fase grup. Tapi karena bertindak sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia dipastikan berada di grup A. Erick Thohir jadi ketum PSSI, Timnas Indonesia bakal berjaya, Dirtek ingatkan sesuatu. Seperti diketahui, Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Dia akan didampingi oleh 2 wakil Ketua Umum terpilih, Zainuddin Amali dan Ratu Tisa, serta 12 anggota Exco dalam upaya membenahi sepak bola tanah air. Erick Thohir bakal dihadapkan dengan sejumlah tugas pembenahan dunia sepak bola tanah air. Salah satunya adalah membawa Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur berprestasi di level internasional.
Deretan event Timnas Indonesia ini akan menjadi ujian Erick Thohir, di mana event terdekat yang bisa dipantau oleh Erick adalah turnamen mini yang diikuti oleh Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 memanfaatkan turnamen tersebut untuk mematangkan skuad jelang tampil di Piala Asia U20. Bahkan, Indra Syafri selaku Dirtek PSSI pun mengingatkan Erick Thohir akan padatnya jadwal Timnas Indonesia berbagai kelompok umur pada tahun ini. Seperti Timnas Indonesia U20 yang akan menghadapi Piala Asia U20 2023 sekaligus Piala Dunia U20 2023. Sementara Timnas Indonesia U23 akan berlaga di SEA Games Kamboja. Lalu jangan lupakan Timnas Indonesia Senior, di mana skuad Garuda juga akan menjalani laga-laga FIFA Matchday yang akan sangat berpengaruh pada peringkat FIFA. Lebih lanjut lagi, Indra Syafri mengaku sudah berbicara langsung dengan Erick Thohir. Ia pun menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Menurut Indra, Erick Thohir cukup antusias dengan perkembangan Timnas Indonesia U20. Bahkan Erick berencana akan langsung mengunjungi skuad Garuda Nusantara. Namun beban Erick Thohir bukan hanya tentang padatnya agenda Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Akan tetapi, Presiden Jokowi juga menargetkan Timnas Indonesia U20 untuk lolos dari fase grup di pentas Piala Dunia U20 2023. Tentunya itu menjadi target yang harus dilanjutkan oleh Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Ketum PSSI yang baru. Lantas, mampukah Erick Thohir membawa Timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Dunia U20 2023? Ini menjadi beban sekaligus tanggung jawab tersendiri bagi ET, namun jika melihat dari segi pengalamannya dalam mengelola sepak bola, bukan tidak mungkin bagi ET bisa mewujudkan target ambisius tersebut.